Baik, Assalamualaikum Bu Hayuda. Waalaikumsalam Bu Nuri. Gimana kabarnya Ibu Hayuda hari ini? Sehat Bu? Alhamdulillah sehat Ibu. Kabarnya Ibu Nuri juga hari ini. Alhamdulillah juga sehat Bu. Mudah-mudahan kita selalu diberikan kesehatan ya Bu sampai selesai nanti acara Diklat CGP ini. Jangan sampai sakit nih teman-teman, udah banyak yang Amin. sakit soalnya. Baik nih, ada apa nih Bu? Kok saya lihat sepertinya ada hal yang mau Ibu sampaikan ini sepertinya. Boleh diceritakan Bu? Iya, nampak ya Bu. Saya ada masalah sedikit ini Bu dari Iya, sekolah. kelihatan dari Uh, mukanya Bu. Memang ini harus diungkapkan kepada seseorang yang perlu sekali mencari solusinya. Baik Ibu, permasalahan yang saya hadapi sekarang adalah ada satu orang anak ini kelas 2. Dulu saya mengajar di kelas yang mengganggu kita dalam proses pembelajaran. Anak ini usil. Jadi kalau di jendela kita itu ada jendela, di sekolah itu dia mukul-mukul jendela. Jadi bunyinya itu terdengar. Jadi itu suatu permasalahan yang saya hadapi sekarang di kelas 2 begitu lagi. Masih dia melakukan seperti itu. Setelah saya tanyakan kepada wali kelasnya sebelumnya, waktu kelas 2 dulu, kata wali kelasnya, memang gitu Bu, anaknya saya sudah tidak sanggup lagi melakukan apa yang dilakukan oleh anak tersebut. Itu suatu masalah bagi saya. Anak ini dulu sudah saya kasih segitiga restitusi, sudah tidak lagi, sekarang mulai lagi. Itu yang saya bingung Bu, kok bisa mulai lagi gitu. Anaknya sekarang ini posisinya di kelas ibu atau di kelas yang lain atau gimana nih? Di kelas yang lain Bu. Oh, dulunya kelas 2, sekarang sudah naik kelas 3 gitu maksudnya? Iya, yang lokal kita. Berarti anak yang usil ini berada di lokalnya ibu gitu? Mengganggu kelas lain atau di lokal lain tapi mengganggu kelas ibu? Iya, berada di lokal lain mengganggu kelas saya. Oh, begitu. Jadi dia mungkin mencari perhatian ibu gitu kan. Kondisinya Iya, mungkin iya dia Bu. iya, kita harus cari, mungkin ada yang sudah ditanyakan ke wali kelasnya tadi ya, sudah ditanyakan ke wali kelasnya Hmm, bahwa wali kelasnya juga sudah nggak sanggup nih kayaknya untuk betul Bu. mengajar anak ini, jadi dibiarin aja gitu kan, tapi jangan sampai dibiarin juga. Nah, kira-kira Iya. dalam kondisi yang seperti ini tadi, apa nih yang Ibu pikirkan untuk mengatasi anak tersebut supaya tidak usil lagi di kelas Ibu? Ya. Uh, ini sudah pernah juga saya lakukan karena kita sudah belajar segitiga restitusi. Saya Hmm. sudah melakukan bertanya kepada dia. Jawaban dia, saya ingin keluar saja Bu, saya tidak mau belajar. Saya tanyakan juga apa kendalanya, malas katanya. Setelah itu saya kasih solusi gimana caranya, akhirnya dia mau dia ngikuti apa kata saya, dia belajar. Tapi sekarang itu kata saya tadi dia ke kelas 3 nganggu lagi dianya, mulai lagi mengganggu kita. Itu yang saya pikirkan, apakah saya harus melakukan segitiga restitusi lagi untuk kedua kalinya untuk anak ini. Itu yang saya pikirkan, Bu. Nah, gini Bu, anak tersebut kan coba dicari tahu penyebabnya, nah gitu kan, penyebabnya apa, eh, kalau memang harus melaksanakan segitiga restitusi, saya rasa itu juga sudah suatu cara Sudah yang pernah. baik. Nah, karena bisa jadi dia pingin sebenarnya perhatian dari ibu, mungkin cara
gurunya mengajar berbeda gitu kan. Dia lebih nyaman. Kadang-kadang kan anak-anak ini juga apa ya, dia merasa nyamannya dengan siapa dan dia pengennya mungkin dengan guru tersebut begitu ya Bu ya. Kadang-kadang ada anak yang Iya, seperti itu. Nah, jadi uh, bisa nanti dilakukan segitiga restitusi lagi seperti yang sudah Ibu katakan tadi. Jadi dari situ nanti Ibu bisa tahu nih penyebab-penyebab lainnya. Kenapa dia tidak mau belajar dengan guru yang lain? Kenapa kok usil terus sih di kelas saya? Nah, gitu ya Bu ya. Nah, oke, kemudian itu tadi salah satu cara yang sudah mau Ibu rencanakan ya Bu ya, dengan iya. melaksanakan segitiga restitusi itu tadi. Oke, baik. Adakah apa ya namanya, siapa yang mau Ibu libatkan nanti seandainya Ibu mau melaksanakan segitiga restitusi ini? Adakah pihak-pihak lain yang mau Ibu libatkan mungkin? Mungkin saya sebelum melakukan segitiga restitusi, mungkin saya akan memanggil orang tuanya terlebih dahulu. Saya akan Hmm. mencari informasi lagi kenapa anak ini seperti ini. Dulu juga pernah saya memanggil orang tuanya, kata orang tuanya, anak ini betul kata ibu tadi, anak ini kurang perhatian. Dia ingin kita Hmm. memperhatikannya. Karena orang tuanya, maaf ibu, orang tuanya pisah gitu kan. Jadi tinggal ibunya sendiri di rumah, ibunya pun kerja. Pagi-pagi anak itu pergi sekolah. Jadi mungkin saya akan panggil lagi gimana ibunya. Sesuatu anak itu kan sosialnya kan berpengaruh dari masyarakat. Jadi dia bawa lagi ke sekolah. Itu akan saya panggil. Orang Hmm. tuanya akan terlibat di dalam ini dan guru wali kelasnya, Bu. Baik Ibu, terima kasih. Maaf Bu. Baik Ibu, itu tadi sudah mau melibatkan orang tuanya juga, sudah bagus. Yang sudah seperti Ibu rencanakan, mau melibatkan orang tua, kemudian mau memanggil anaknya nanti apa namanya melakukan segitiga restitusi. Nah, saya penasaran nih, apa namanya pada saat Ibu pertama kali melakukan segitiga restitusi terhadap anak tersebut, bagaimana hasilnya, Bu? Apakah dia masih usil atau berhasil nih yang sudah Ibu lakukan? Karena soalnya tadi Ibu bercerita kan sudah pernah melaksanakan segitiga restitusi terhadap anak tersebut. Hmm, pada saat saya melakukan segitiga restitusi pertama kali itu, saya berhasil, Ibu. Dianya di kelas 2, dia ngikutin apa kata saya berhasil sekali. Saya senang, dianya mau ngikut apa kata kita. Tapi naik lagi ke kelas 3, tadi baru baru tadi dia melakukan lagi. Oh Kenapa lagi gitu. saya panggil dia lari. Belum saya lakukan segitiga restitusinya, dia lari saya panggil lagi. Mungkin si kemarin dia janji tidak akan berbuat lagi kesalahan ini Bu katanya. Apa dia lupa? Tadi mulai lagi. Tadi yang mulai. Makanya saya ini adalah problem saya lagi. Iya baik, berarti yang kemarin berhasil, nanti mudah-mudahan yang berikutnya ini juga berhasil ya Bu, gitu. Nah, kemudian menurut Ibu Amin. apa selain segitiga restitusi itu ada nggak cara lain yang akan Ibu lakukan untuk mengatasi keusilan dia ini gitu Bu? Hmm. Mungkin saya pernah berpikir juga apa saya harus menjadi teman dia sebagai teman Ya curhatnya. benar. Itu akan saya lakukan bukan sebagai manajer, tapi saya sebagai teman dulu mendekati anak tersebut. Hmm. Jadi kalau sebagai teman kita sebaya gitu kan, dia mau menceritakan apa yang terjadi sebelum saya melakukan segitiga restitusi. Iya, udah bagus sekali ya Bu rencana yang akan Ibu laksanakan. Yang pertama, Ibu akan menjadi temannya dulu dari segitiga restitusi kan ada beberapa yang harus kita lakukan ya Bu tahapannya. Iya. Posisi kontrol gurunya kita harus kalau dengan cara yang memberi hukuman tidak mempan, kita cari dengan cara yang
lainnya dengan menjadi sahabat, mungkin dengan jadi sahabatnya nanti Ibu akan lebih tahu tentang dirinya dia gitu. Nah, ya kan Bu. Nah, setelah itu Iya, nanti Bu. Ibu akan melakukan segitiga restitusi. Sudah bagus sekali apa yang Ibu rencanakan. Nah, kemudian Bu, apa nih komitmennya? Nanti seandainya sudah melaksanakan segitiga restitusi ini, komitmen ke depannya apa nih yang Ibu harapkan dari praktek yang akan Ibu lakukan ini? Nah, dari rencana yang akan saya lakukan, komitmen saya adalah bagaimana penerapan segitiga restitusi kepada anak ini berhasil, Ibu. Jangan lagi anak ini mengulang kesalahannya walau bukan di lokal saya ataupun dengan temannya. Anak ini sering dengan temannya juga, di lokal saya juga. Memang anak ini kurang perhatian, jadi komitmen saya akan membimbing anak ini, menjadikan anak ini murid yang mempunyai prinsip moral yang baik, yang menjadikan anak ini menjadi baik walaupun di masyarakat, walaupun di sekolah. Itu prinsip saya, Ibu. Wow, sudah mantap sekali, sudah bagus sekali ya Bu ya harapan Ibu dari proses yang akan Ibu lakukan ini. Mudah-mudahan prosesnya berjalan dengan lancar, dengan baik, dan harapan-harapan Ibu terhadap anak tersebut dapat terlaksana ya Bu ya. Baik Iya, Bu. Bu. Nah, Amin. dari coaching yang kita lakukan hari ini, akhirnya Ibu bisa mengatasi masalah, dan dari masalah-masalah Ibu tadi Ibu bisa menemukan sendiri solusi ya Bu ya dari permasalahan yang Iya, Ibu iya, Bu. hadapi tadi. Iya benar. Nah, gimana nih Bu perasaan Ibu sekarang nih setelah kita melakukan coaching ini? Senang sekali Ibu, plong rasanya sekarang. Berarti saya memang harus melakukan segitiga restitusi untuk kedua kalinya untuk anak ini. Makanya saya mencari teman, apakah bisa saya melakukan segitiga restitusi lagi untuk kedua kalinya. Berarti apa yang saya pikirkan ini sesuai, Bu. Terima kasih Bu Nuri telah memberikan arahan gimana gitu supaya saya bisa melakukan solusi daripada permasalahan yang saya hadapi. Iya, baik Ibu. Jadi udah lega ya Bu, udah plong, udah dari masalah yang dihadapi tadi, udah ketemu sendiri caranya menyelesaikannya. Mudah-mudahan harapan-harapan yang kita impikan dapat berjalan dengan lancar, bisa dapat teraplikasi ya Bu ya. Akhirnya anak Iya. yang usil ini tadi menjadi baik ya Bu ya, moralnya seperti harapan Ibu tadi. Baik, good job Ibu. Mudah-mudahan besok terlaksana dengan baik segitiga restitusi terhadap anak tersebut. Amin Ibu. Oke Ibu Nuri, terima kasih. Sama-sama Ibu.